Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ryu Wijaya, di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, saya mendapatkan satu kisah yang dikirim oleh sahabat misteri yang sama-sama berada di Jambi. Tapi beliau berada di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Tempat tinggalnya cukup jauh dari tempat saya, kurang lebih sekitar 8-9 jam lah perjalanan darat. Bang Sandi yang mengirimkan kisah ini. Beliau ingin menceritakan satu kisah yang menurut saya ini cukup mencekam dan sedikit mengandung bawang. Kisah yang dibagikan Bang Sandi menceritakan kejadian misteri 1 hari setelah ibundanya meninggal dunia dan setelah ibundanya dimakamkan. Kejadian misteri terjadi, dialami Bang Sandi dan seluruh anggota keluarga yang menempati rumah peninggalan almarhumah ibu dari Bang Sandi. Kejadian misteri apa yang terjadi di keluarga Bang Sandi setelah 1 hari ibundanya dimakamkan? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah yang akan saya bawakan ini kisah kiriman dari Bang Sandi. Ini berlatar waktu di tahun 1993 yang lalu. Latar tempatnya di sini sengaja tidak disebutkan oleh Bang Sandi. Beliau cuman memberikan sedikit clue. Salah satu kabupaten yang ada di Jambi dengan jarak tempuh dari kota Jambi ini sekitar 8-9 jam. Beliau di sini menceritakan, Bang Sandi terlahir dari keluarga yang alhamdulillah berkecukupan. Bapak dari Bang Sandi ini memiliki cukup banyak lahan perkebunan. Namun usia dari Bapak Bang Sandi ini memang meninggal, itu masih hitungan muda. Di usia 55 tahun, ayah dari Bang Sandi meninggal dunia. Ketika ayah Bang Sandi ini meninggal dunia, ibundanya lah yang menggantikan posisi ayah, sekaligus menjadi seorang ibu di rumah tersebut, mengurus perkebunan yang cukup luas, yang mana Bang Sandi ini memiliki 3 orang saudara kandung. Jadi 4 orang lah anak dari sepasang suami istri ini. Bang Sandi anak pertama. Beliau pun di sini cukup mengemban tanggung jawab untuk mengontrol, mengawasi ketiga orang adiknya. Singkat cerita, Bang Sandi di sini mengatakan, waktu terus berlalu, Bang Sandi pun tumbuh menjadi seorang wirausaha yang alhamdulillah cukuplah untuk menghidupi keluarga, untuk menghidupi adik-adik dengan hasil mengolah lahan pertanian, lahan perkebunan yang ditinggalkan oleh almarhum ayah mereka. Rumah tempat tinggal Bang Sandi, rumah peninggalan almarhum ayah. Ini rumah yang cukup besar dengan bangunan-bangunan tua. Nah, di rumah tersebutlah mereka tinggal, sang ibu tinggal, adik-adiknya tinggal. Namun setelah 1 tahun Bang Sandi ini menikah, ya, beliau berpikir untuk hidup mandiri, untuk tinggal di rumah sendiri. Yang mana pada saat itu memang masih rumah kontrakan, tapi ya cukuplah. Dan jarak rumah yang dikontrak Bang Sandi dengan rumah peninggalan almarhum ayahnya ini jaraknya pun tidak terlalu jauh. Jadi dia masih bisa lah mengontrol keadaan di rumah, mengontrol ketiga orang adiknya, mengontrol ibu, kesehatan sang ibu. Dan Bang Sandi di sini rutin setiap sore, tidak pernah terlewatkan kecuali Bang Sandi ini pergi
pergi keluar kota atau pergi lagi kondangan lah, beliau katakan tidak pernah di sore hari dia tidak pernah menyambang ibunya, selalu datang menanyakan kabar ibu, gimana bu, apa yang dikeluhkan, karena ini menjadi tanggung jawab besar seorang Bang Sandi. Beliau mengatakan di tahun 1993 usia sang ibu sudah hampir menginjak usia 75 tahun, usia yang cukup tua dengan kondisi fisik yang sudah tidak bugar lagi. Kondisi fisiknya sudah tidak seperti dulu lagi, sudah banyak penyakit yang diderita oleh sang ibu. Komplikasi sudah penyakitnya, jantung, diabetes. Jadi kondisi dari sang ibu harus check up minimal seminggu sekali, harus check up ke rumah sakit, dan Bang Sandi lah yang setiap minggunya mengantarkan sang ibu ke rumah sakit. Pada suatu ketika Bang Sandi ini sedang mengantarkan ibundanya kontrol ke rumah sakit. Ketika di perjalanan, Bang Sandi yang tengah mengendarai sebuah mobil, ya, ibunya duduk di bangku penumpang samping, di samping sopir. Ada satu kalimat yang diucapkan sang ibu yang membuat Bang Sandi ini sangat terkejut sekali. Sang ibu mengatakan, "Bang, ibu mau pesan sama abang, tolong abang ingat baik-baik. Kalau ibu mati nanti, tolong bang, tolong makamkan ibu dekat dari makam bapak." Mendengar apa yang diucapkan oleh ibunda dari Bang Sandi, otomatis Bang Sandi yang tengah mengendarai mobil ini kaget. Beliau pun di sini menjawab apa yang dikatakan oleh sang ibu. "Bu, ibu ngomong apa? Kita sekarang sedang menuju ke rumah sakit. Kita mau berobat. Yakinlah, ibu pasti sembuh. Ibu kenapa? Kok ngomong kayak gitu?" Sang ibu pun menjawab, "Ibu udah bosan makan obat terus bertahun-tahun. Setiap minggu kita datang ke rumah sakit, tapi kondisi ibu ya kayak gini aja. Kamu ndak boleh nak, melawan takdir ndak boleh. Usia ibu sekarang sudah tidak muda lagi. Kamu aja dulu ibu gendong-gendong, sekarang kamu yang nganterin ibu ke rumah sakit. Berarti ibu ini sudah tua. Kamu harus sadar dan terima kenyataan. Umur ibu sudah tidak akan lama lagi." Mendengar apa yang dikatakan sang ibu, di sini hati kecil dari Bang Sandi sangat teriri sekali. Dia mengenang masa-masa kecilnya yang sangat nakal sekali. Badung Bang Sandi ini semasa kecilnya. Jaranglah mau nurut apa yang dikatakan oleh ibu dan bapaknya. Bang Sandi di sini menitikkan air mata. Mungkin Bang Sandi pada saat itu belum terlalu belum terlalu peka lah. Apa yang dipesankan oleh sang ibu ini merupakan satu tanda-tanda ketika orang tua kita sudah merasa kalau usianya ini sudah tidak lama lagi. Bang Sandi hanya menganggap itu cuma pesan biasa, dan beliau pun di sini terus melaju kendaraan yang dikendarainya sampailah ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, ya medical check up pun dilakukan. Setelah medical check up, obat-obat ditebus, mereka pun pulang. Nah, Bang Sandi di sini langsung mengajak sang ibu untuk pulang. "Bu, yuk pulang." Sang ibu di sini kembali mengucapkan satu kalimat yang agak sedikit aneh menurut Bang Sandi. Sebelum beliau masuk mobil, sang ibu mengatakan, "Jadi kita langsung pulang nih bang?" "Iya bu, pulang. Biar ibu bisa istirahat. Ya, tapi kita jalannya agak sedikit muter ya bang. Ibu pengen lewat di depan makam ayah kamu. Ya, baru kita pulang ke rumah. Lewat aja, nggak usah mampir." Yang mana pemakaman ayah dari Bang Sandi ini terletak di ujung dusun. Lokasi pemakaman tersebut, ini tanahnya, asal tanah itu adalah tanah wakaf dari seorang saudagar tanah yang ada di desa tempat Bang Sandi tinggal. Lumayan luas lah lokasi tempat pemakaman umum tersebut. Namun di sini karena warga atau penduduk yang tinggal di desa Bang Sandi ini cukup padat, ya, hari demi hari, tahun demi tahun, lokasi tanah wakaf untuk dijadikan pemakaman umum ini pun hampir penuh. Pihak keluarga yang berhak ya atau yang telah mewakafkan tanah di sini juga mengatakan sama warga setempat kalau sisa tanah yang ada di pemakaman umum itu akan diambil untuk
keluarga dari yang mewakafkan tanah. Jadi masyarakat umum sudah tidak bisa lagi untuk dimakamkan di sana karena sudah padat sekali. Warga pun di sini bersuadaya. Mereka patungan, ditambah lagi dana dari desa. Akhirnya mereka membeli tanah yang cukup luas, sama-sama di ujung dusun. Tapi jaraknya, istilahnya yang satu di barat, yang satu di timur, jaraknya agak jauh, tapi sama-sama di ujung dusun. Tanah itu dibeli, dijadikanlah tempat pemakaman umum. Seluruh warga desa yang meninggal dunia diperbolehkan untuk dimakamkan di sana. Bang Sandi di sini sudah tahu kondisi kalau lokasi tempat pemakaman ayahnya ini sudah tidak mungkin lagi warga desa yang meninggal dikubur di sana. Tapi beliau tidak mengatakan kepada ibunya. Ibunya di sini masih punya harapan kalau dia mati nanti dimakamkan di sana. Di perjalanan pulang, Bang Sandi pun di sini menuruti kemauan sang ibu. Muterlah dia ke ujung dusun. Ketika lewat di depan pemakaman sang ayah, terlihat raut wajah dari sang ibu ini yang tadinya setelah keluar dari rumah sakit, setelah melakukan check up, wajahnya ini terlihat segar. Tapi ketika lewat di pemakaman umum tersebut, raut wajahnya seketika berubah. Terlihat wajah seorang ibu tua yang kelelahan. Wajah seorang ibu tua yang sudah menahan sakit bertahun-tahun, menderita dengan penyakit yang ada di tubuhnya, dan dari kelopak mata yang sudah berkerut, meneteslah butiran air mata yang terlihat jelas. Air mata itu sangat sedih sekali. Bang Sandi pun di sini tidak dapat berkata apa-apa. Dia terus memacu kendaraannya, bawa mobil, melewati pemakaman tersebut, dan sampailah Bang Sandi ke rumah. Setibanya di rumah, sang ibu langsung disuruh masuk kamar. Ibu istirahat, aku mau pulang dulu. Istriku sudah nunggu. Ya udah, kamu pulang. Jangan kemana-mana lagi. Beliau pun di sini berpamitan pulang, mencium tangan renta dari seorang ibu. Bang Sandi pun langsung menuju ke rumah kontrakan yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal sang ibu. Setelah hari itu, Bang Sandi mengatakan aktivitas yang dilakukan Bang Sandi kembalilah ke rutinitas sehari-hari seperti biasa. Setiap sore dia melihat kondisi ibunya, dan alhamdulillah kondisi ibunya di sini terlihat baik-baik saja, walaupun harus rutin minum obat. Namun kondisi ibunya yang baik-baik saja menurut Bang Sandi. Seminggu setelah pulang dari check up, setelah seminggu ibunya ini ngomong ngelantur, kondisi dari sang ibu mulai menurun. Kondisi kesehatannya di sini mulai sedikit demi sedikit, hari demi hari mulai menurun. Yang mana Bang Sandi mengatakan, biasanya ibu ini bisa dia melakukan aktivitas ke kamar mandi, itu jalan sendirian. Sholat pun masih bisa, sholat berdiri, normal lah sholatnya. Tapi hari demi hari, seminggu setelah pulang dari check up pada hari itu, kondisinya mulai drop. Sampai-sampai sang ibu sama sekali tidak bisa bongkar atau tidak bisa bangkit, tidak bisa bangun dari tempat tidur. Hanya berbaring terkulai lemas di atas tempat tidurnya. Dengan kondisi seperti itu, otomatis Bang Sandi di sini panik. Ketiga orang adik Bang Sandi pun di sini menyarankan, "Bang, kita bawa ibu yuk ke rumah sakit." Tapi mendengar kalau ibunya ini mau dibawa ke rumah sakit, sang ibu mendengar, ibunya di sini menolak. Nggak, ibu nggak mau. Capek ibu dirawat di rumah sakit, udah nggak kehitung lagi berapa kali dalam tahun ini ibu diopname di rumah sakit. Nggak, ibu nggak mau. Kalau kalian mau ngerawat ibu, rawat di rumah. Ibu nggak mau, capek nak, capek di rumah sakit tuh, bukannya enak. Mendengar keluhan dari sang ibu, Bang Sandi di sini merasa kalau apa yang diucapkan sang ibu benar. Seenak-enaknya perawatan di rumah sakit, tetap di rumah sendiri itu lebih nyaman. Bang Sandi pun di sini memutuskan, ya udah, kalau ibu nggak mau dirawat, kita panggil dokter aja, kita panggil Pak Mantri aja untuk mengecek kondisi kesehatan ibu. Mantri pun dipanggil, meriksa kondisi kesehatan sang ibu, dan si Pak Mantri di sini mengatakan kepada Bang Sandi, ini memang kondisi dari si ibu dalam keadaan yang drop.
Jangan terlalu dipaksakan, jangan terlalu banyak beban pikiran dari si ibu ini. Jadi cara yang tepat untuk penanganan kondisi ibumu sekarang ya mengatur pola makan dan mengatur pola istirahatnya. Pak Mantri pun di sini rutin lah 2 hari sekali ngecek kondisi kesehatan dari ibunya si Bang Sandi. Namun kondisi sang ibu tidak kunjung membaik. Kondisinya terus semakin merosot, makin merosot, makin merosot. Kurang lebih sekitar 2 minggu. Kondisi dari sang ibu ini semakin parah, semakin hari semakin lemah. Hingga pada suatu hari, ketika Bang Sandi sedang ada di rumah ibunya, sedang duduk di samping tempat tidur ibunya, adik-adiknya juga lagi ada di sana. Mereka ya melihatlah kondisi ibunya yang semakin hari semakin lemah. Tiba-tiba ibunya yang sudah jarang berkomunikasi, jarang ngomong, tiba-tiba ngomong. Seakan-akan apa yang diucapkannya itu satu kejadian yang cukup membuat sang ibu ini bisa tersadar dari kondisi sakitnya, bisa mengumpulkan tenaga untuk duduk di atas tempat tidur, mengucapkan sebuah kalimat yang cukup membuat keluarga tersebut kaget. Ibunda dari Bang Sandi mengatakan, "Bang, Dek, lihat tuh, bapak kamu udah pulang. Bapak kamu pulang mau jemput ibu." Yang tadinya wajah ibunda Bang Sandi ini, wajahnya itu lesu. Gimana sih kondisi orang sakit? Sama sekali tidak bercahaya. Tapi ketika beliau mengatakan, "Bapakmu pulang. Bapakmu mau jemput ibu." Itu aura dari wajah ibunda Bang Sandi ini seketika berubah. Terlihat kondisinya membaik dan Bang Sandi di sini melihat ke arah yang ditunjuk ibu, ke arah pintu depan. Di depan itu tidak ada siapa-siapa. Bang Sandi pun di sini duduklah di samping sang ibu, nyuruh ibu untuk istighfar. "Bu, istighfar, Bu, istighfar. Ngucap, ingat, sudah puluhan tahun bapak meninggal dunia, Bu. Nggak mungkin bapak pulang untuk jemput ibu. Memang ibu mau kemana? Ini rumah ibu. Ibu mau kemana? Untuk apa bapak jemput ibu?" Itu diucapkan Bang Sandi, tapi tidak ada jawaban dari ibundanya. Terlihat di sini seketika kondisi dari ibunda Bang Sandi kembali drop lagi, dia pun berbaring di atas tempat tidur. Nah, apa yang diucapkan hari itu oleh ibunda dari Bang Sandi itu merupakan kalimat terakhir yang beliau ucapkan. 2 hari setelah kejadian hari itu, ibunda dari Bang Sandi menghembuskan nafas terakhir. Setelah dia berbaring di atas tempat tidur, ibunda dari Bang Sandi ini sudah tidak sadarkan diri lagi. Adik-adik Bang Sandi di sini menyuruh Bang Sandi untuk membawa ke rumah sakit. "Bawa Bang ke rumah sakit." Bang Sandi yang menolak untuk membawa ibunya ke rumah sakit. "Percuma. Aku nggak sanggup melihat ibu dicucuk pakai infus, mulutnya pakai oksigen. Percuma. Apa kalian nggak dengar apa yang diucapkan ibu terakhir kali? Kalau ibu melihat bapak jemput ibu pulang ke rumah, masa kalian nggak nalar?" Apa yang dilihat ibu itu sebuah petanda kalau kondisi ibu sudah semakin parah. Kita ikhlasin saja, kita doakan saja perjalanan terakhir ibu di dunia ini bisa berjalan baik-baik saja. Kita doakan. Cuman itu yang bisa kita lakukan. Bang Sandi di sini sudah pasrah akan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajal maut. Ketika ajal maut tiba, tidak ada satu insan pun yang ada di dunia ini dapat menolak. Tapi kita tidak tahu kapan kepastian yang tentu kematian datang, itu kita tidak tahu kapan harinya, tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa. Namun beberapa orang sebelum meninggal dunia, mereka ini dapat merasakan kalau usianya ini sudah tidak lama lagi. Kalau kami orang Jambi bilang itu ninggal olah, berperilaku aneh, ngomongnya ngelantur, persis seperti yang dialami oleh almarhumah ibunda dari Bang Sandi. Bang Sandi di sini sadar. Ucapan-ucapan dari ibundanya mulai dari mengatakan, "Tolong makamkan ibu di dekat makam bapakmu." Ngomong lagi, "Kalau pulang kita lewat kuburan bapakmu." Ngomong lagi, "Kalau bapak pulang mau jemput ibu." Itu adalah ninggal olah, tanda-tanda kalau sang ibu ini sudah dekat dengan ajalnya. Nah, jadi setelah sang ibunda wafat,
Bang Sandi di sini yang diberikan amanat, diberikan wasiat, diberikan pesan terakhir oleh ibundanya. Bang, tolong, kalau ibu mati nanti, makamkan ibu jangan jauh-jauh dari makam bapakmu. Amanat itu tidak dapat dilaksanakan oleh Bang Sandi karena Bang Sandi tahu lokasi pemakaman umum yang tanah wakaf ini itu sudah tidak mungkin lagi ada orang luar yang meninggal dimakamkan di sana. Karena pihak yang mewakafkan tanah sudah mengklaim sisa tanah kuburan itu akan dijadikan kuburan anggota keluarga dari yang mewakafkan tanah tersebut. Bang Sandi pun di sini tidak enak lah. Ya, mau ngomong ibuku mau dimakamkan di dekat bapak, itu wasiat. Bang Sandi di sini tidak mau nyusahin orang dan Bang Sandi pun di sini turut serta patungan untuk beli tanah wakaf di pemakaman umum yang baru. Akhirnya di sini sang ibunda, almarhumah ibundanya Bang Sandi dimakamkanlah di pemakaman umum yang baru. Bang Sandi di sini melanggar amanat yang diberikan oleh sang ibu. Di hari prosesi pemakaman almarhumah ibunda dari Bang Sandi, ini sama sekali tidak ada kendala, tidak ada hambatan. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Mulai dari proses pemandian jenazah, mulai dari proses menyolatkan jenazah almarhumah ibu. Ramai warga desa yang berbondong-bondong mengiringi untuk perjalanan terakhir, ya kita katakan di sini, almarhumah ini disolatkan. Ramai, masjid sampai penuh. Dibawa lagi ke tempat pemakaman umum yang gotong kerandanya itu ramai sekali. Karena semasa hidup, mulai dari bapaknya si Bang Sandi, ya, ibundanya yang barusan meninggal ini dikenal sebagai orang yang ndak keket, ya, bahasa Jambi itu ndak keket, itu ndak pelit. Orangnya dermawan. Jadi ketika meninggal dunia, warga-warga yang berhutang budi, warga-warga yang tahu kalau almarhumah ini orang baik, mereka ramailah berbondong-bondong untuk mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan yang terakhir. Tidak ada tanda-tanda kalau kejadian aneh atau kejadian misteri akan terjadi setelah ibunda dari Bang Sandi ini dimakamkan. Prosesi pemakaman itu dilakukan ba'da asar. Malam harinya seperti biasa di dusun atau di kampung, Bang Sandi bilang itu langsung di malam pertama, malam kedua, malam ketiga itu ada tahlil, pembacaan Yasin untuk almarhumah yang barusan meninggal ini. Ketika pembacaan tahlil dan Yasin semua berjalan lancar. Orang yang datang, warga-warga setempat yang datang untuk baca tahlil, baca Yasin ini semuanya sudah bubar. Rumah besar itu pun diberesin. Kebetulan malam itu Bang Sandi sama istri, adik-adiknya kumpul lah tidur di rumah itu, beresin pakaian-pakaian dari almarhumah ibu yang di lemari, ya disortir lah, dipilih. Yang mana yang masih bagus, yang masih layak lah untuk disumbangkan, itu dipisah. Itu akan disumbangkan ke kerabat-kerabat, ke tetangga-tetangga yang membutuhkan. Begitu juga ya perlengkapan-perlengkapan lain dari sang almarhumah ibu ini, itu akan disedekahkan. Setelah semuanya beres, sekitar jam setengah 12 malam, anggota keluarga tersebut pun masuk ke kamar masing-masing, yang mana kamar almarhumah ibunda dari Bang Sandi ini tidak ada yang menempati. Lampunya dimatiin, pintunya ditutup, mereka pun malam itu beristirahat. Nah, sekitar jam setengah 1 dini hari, Bang Sandi yang tidur di sebelah kamar almarhumah ibundanya mendengar ada aktivitas di dalam kamar almarhumah ibunya ini. Yang pertama didengar Bang Sandi, lemari kayu tempat penyimpanan pakaian dari almarhumah ini berbunyi. Seakan-akan pintunya terbuka. Tek. Pet. Ciri khas kalau lemari kayu dibuka pintunya, suara yang khas sekali. Nggak mungkin ada suara lain yang berbunyi. Tapi siapa yang membuka lemari kamar ibu? Pintunya aku tutup tadi. Nah, setelah suara itu terdengar, lagi-lagi Bang Sandi di sini mendengar langkah kaki. Dep, dep, dep.
Setelah mendengar suara langkah kaki, sontak Bang Sandi di sini merasa aura yang ada di rumah itu agak sedikit berbeda. Aneh, tidak pernah-pernahnya seumur-umur Bang Sandi merasakan aura yang cukup mencekam di rumah tersebut. Bang Sandi pun di sini membangunkan istrinya yang sudah tertidur lelap. "Dek, hei, bangun. Temenin abang yuk ke sebelah. Ngecek kamar ibu. Abang tadi dengar suara pintu lemari ibu itu ada yang ngebuka. Abang penasaran. Yuk kita lihat." Bangunlah istri dari Bang Sandi ini. Keluar dari kamar, masuklah ke kamar almarhumah ibunda dari Bang Sandi. Kondisi gelap, lampu kan dimatikan. Dibukalah pintu kamar, nggak kelihatan apa-apa. Dinyalain lampu, ketika lampu nyala, Bang Sandi di sini sempat mundur keluar dari pintu kamar tersebut karena kaget. Pintu lemari yang tadinya didengar Bang Sandi terbuka, memang benar-benar terbuka. Yang jadi pertanyaan di sini, siapa yang ngebuka pintu lemari tersebut? Di jam 12:30 dini hari, satu-satu kamar adik-adik Bang Sandi ini diketoknya, ditanya, "Kamu ya tadi masuk kamar ibu, buka pintu lemari?" "Enggak bang, aku tidur." Begitu masuk kamar aku langsung tidur. Ditanya lagi sama adik yang satu, "Enggak juga." Ditanya lagi sama adik bungsu, "Enggak bang, ngapain aku buka pintu lemari ibu?" Jadi siapa yang membuka pintu lemari tersebut? Bang Sandi dan ketiga orang adiknya di sini kebingungan pada malam itu. Ya, mereka di sini bertanya-tanya di dalam hati, pikiran-pikiran buruk itu sudah ada. Tapi mereka ya saling mau mengungkapkan apa yang mereka rasa, apa yang mereka pikirkan. Nah, malam itu pun berlalu. Di malam kedua setelah ibunda dimakamkan, lagi-lagi dari kamar kosong tersebut terdengar aktivitas orang yang beres-beres. Suara langkah kaki, suara lemari lagi-lagi terdengar. Di malam kedua itu, Bang Sandi di sini tidak mau masuk ke kamar itu sendirian. Ya, diajaklah ketiga orang adiknya. "Yuk, kamu bisa lihat sendiri. Malam kemarin, aku mengalami kejadian yang sama. Dengar suara lemari, dengar suara langkah kaki. Ketika aku buka pintu, lampu aku nyalain, lemarinya benar-benar terbuka. Sekarang, barusan aku dengar pintu lemari kamar ibu kebuka. Yuk kita lihat sama-sama, bener nggak kebuka?" Mereka berempat pun masuk ke kamar tersebut. Dibuka pintunya, dinyalakan lampu, mereka semuanya terperanjat. Lompat keluar pintu karena syok, kaget. Bukan cuma pintu lemari saja yang terbuka. Baju yang sudah dipisahkan, yang mana yang mau disedekahkan, yang mana yang mau disimpan, itu semuanya ada di lantai. Tersusun satu-satu seakan-akan ada yang sedang beresin baju tersebut. Siapa? Siapa yang melakukan itu? Dari malam pertama, ini sudah ada aktivitas yang cukup ganjal di dalam kamar almarhumah ibunda dari Bang Sandi. Di malam kedua pun begitu, dan di malam ketiga pun kejadian ini terus berlanjut. Namun di malam kelima, yang tadinya di 4 malam yang sudah berlalu, aktivitas yang aneh ini, entah siapalah yang masuk ke kamar melakukan aktivitas tersebut, belum ketahuan siapa pelakunya. Itu cuma di sekitaran kamar. Namun di malam kelima, di sini mulai sedikit demi sedikit jelas keluarga dari Bang Sandi ini mulai tahu siapa yang melakukan itu, siapa yang buka lemari yang ada di kamar ibu. Karena di malam kelima, sosok yang tadinya cuman main-main di dalam kamar ibu ini mulai keluar. Mulai ke area dapur, mulai ke area tengah, melakukan aktivitas layaknya seorang ibu yang tengah membereskan rumah. Jelas, adik bungsu dari Bang Sandi melihat dengan mata kepalanya itu ibu. Ibu sedang berada di depan kompor. Seolah-olah ibu sedang memasak sesuatu. Ketika adik bungsu dari Bang Sandi ini bangun di jam 2 dini hari, mau ke kamar kecil, mau ke WC, mau kencing, beliau melewati bagian dapur karena WC-nya itu pas di samping dapur. Ketika dia masuk area dapur, jelas sekali, loh itu siapa berdiri di depan kompor. Kalau dilihat dari belakang, dengan rambut yang terurai panjang, rambut yang sudah setengah ubanan,
melihat dari postur tubuh, melihat dari pakaian yang digunakan, itu ibu. Kok ibu bisa di situ? Adik bungsu dari Bang Sandi di sini mengurungkan niat untuk ke kamar kecil. Dia kembali masuk ke kamar, ketakutan karena dia sadar yang dilihatnya itu bukanlah sosok ibu yang sejati. Karena beliau di sini sadar ibunya sudah meninggal dunia. Sosok yang dilihatnya itu adalah sosok makhluk gaib. Pagi-pagi sekali, adik bungsu dari Bang Sandi di sini ketok-ketok kamar Bang Sandi. Bang, bangun bang. Aku mau cerita bang, aku mau cerita. Cerita apa? Bang Sandi bilang, tadi malam bang, aku mau ke WC. Aku melihat ibu sedang masak bang, berdiri di depan kompor. Heh, kamu pagi-pagi ngomong jangan ngasal. Nggak baik, ibu sudah meninggal. Sumpah, demi Allah, demi Tuhan, demi Al-Quran. Aku nggak mimpi, aku nggak ngelindur bang. Sadar aku bang, aku nahan kencing. Aku mau ke WC, nggak jadi bang. Jelas itu sosok ibu. Walaupun cuma terlihat bagian belakangnya saja, nggak mungkin lah aku lupa bang dengan perawakan ibu. Nah, mendengar keyakinan adik bungsu dari Bang Sandi ini, berani dia mengangkat sumpah. Berarti apa yang dikatakannya ini nggak main-main. Mulailah Bang Sandi dengan adik-adiknya berpikir berarti teror yang kita rasakan dari malam pertama sampai malam kelima ini itu ada sangkut pautnya dengan kematian ibu. Tapi kenapa? Kenapa kok ibu pulang ke rumah? Itu jadi pertanyaan ketiga orang adik dari Bang Sandi. Karena mereka ini nggak tahu amanat yang disampaikan almarhumah ibu sebelum dia meninggal. Yang diberikan pesan ini cuma Bang Sandi. Karena beliau anak laki-laki, anak pertama pula. Bang Sandi pula di sini yang tidak menuruti amanat pesan terakhir sang ibunda. Bang Sandi pula lah di sini mencoba untuk menenangkan adik-adiknya. Yang mana rencana Bang Sandi, ya, Bang Sandi dan istri nginep di rumah itu cuma sampai malam ke-7. Setelah malam ke-7, Bang Sandi ini akan pulang ke rumah kontraannya. Tapi dengan adanya peristiwa ini, adik-adik Bang Sandi, bang, kamu jangan ninggalin kami di sini, bang. Nggak usah lagi kamu balik ke kontrakan, bang. Rumah ini besar, cukup lah untuk kita tinggal. Kami tidak mau, bang. Kamu tinggalin dengan situasi seperti ini. Adik-adiknya ketakutan. Bang Sandi di sini mencoba untuk menenangkan. Hei kalian, ngapain takut? Sosok yang kalian lihat itu bukan ibu. Walaupun menyerupai ibu, masa kalian takut dengan sosok ibu kalian sendiri? Udah gila kalian. Bang Sandi di sini sempat marah karena ketakutan dari adik-adiknya ini terlihat sangat berlebihan sekali. Bang Sandi menenangkan adik-adiknya dengan mengatakan, "Nggak apa-apa lah, walaupun sosok itu entah jin, entah apa, menyerupai ibu. Selagi sosok itu menyerupai ibu, ngapain kalian takut? Kalian doain ibu ya. Jangan lupa, setiap sholat, kalian doain ibu. Semoga ibu sudah tenang, ibu sudah damai di alam sana." Namun Bang Sandi di sini belum mengatakan pesan terakhir yang diberikan oleh sang ibu. Pesan untuk memakamkan ibundanya di dekat makam ayanda dari Bang Sandi. Ini belum diceritakan kepada adik-adiknya. Karena Bang Sandi ini kasihan juga melihat adiknya ini ketakutan. Kalau ditinggal bertiga aja nih ya kacau lah nanti. Bang Sandi pun memutuskan ya udahlah ngomong sama istrinya. Sementara sebelum situasi aman istilahnya ya, sebelum ketahuan lah teror yang kita alami ini berasal dari mana, apakah itu memang sosok ibu atau sosok jin yang nakut-nakutin, kita tidur di sini dulu lah, kita tinggal di sini dulu. Istri dari Bang Sandi pun tidak keberatan. Bang Sandi di sini mulai merasa ngebeban batin. Hari demi hari, teror demi teror dialami keluarga Bang Sandi ketika malam tiba. Teror ini sekarang sudah berkembang. Bukan cuma ada di dalam rumah. Sosok itu bukan cuma berada di dalam rumah. Sosok itu mulai melakukan aktivitas di luar rumah pada malam hari. Tetangga dari Bang Sandi di sini mengadukan apa yang beliau lihat tadi malam. Tetangga dari Bang Sandi ini pulang kerja, dia lembur dari kebun ya.
Biasa kalau di kampung itu kalau gajian anak-anak kebun itu memang sampai larut malam. Ya, toke itu datangnya kadang-kadang sore, kadang-kadang habis isya. Jadi ya mereka senantiasa nunggu duit. Ya, sampai jam berapapun ditunggu. Jadi malam itu dia pulang cukup larut. Hampir jam 11 malam. Berjalan kaki lewat di depan rumah Bang Sandi. Di depan rumah Bang Sandi itu ada pohon rambutan. Dahannya cukup rindang, yang mana ketika almarhumah ibunda dari Bang Sandi ketika masih hidup, ketika masih sehat, di masa tuanya, hampir setiap sore ibunda dari Bang Sandi ini menyapu di bawah pohon rambutan tersebut. Ya, daun-daun kering itu disapu, dikumpulin, dibuang ke tempat sampah. Dan pada malam itu tetangga dari Bang Sandi yang baru pulang nerima gaji dari kebun lewat di depan rumah Bang Sandi, dia mendengar suara sapu lidi menggosek-gosek tanah. Sek, sek, sek. Jelas di sini mencuri perhatian dari tetangganya si Bang Sandi ini. Dia mencoba mencari di mana suara itu berasal. Dia melihat ke kiri, tidak ada. Dia melihat ke kanan, yang dilihat tetangga dari Bang Sandi. Pas di bawah pohon rambutan itu almarhumah ibunya Bang Sandi sedang menyapu daun-daun kering dari rambutan tersebut. Sempat terperangah dia melihat, benar nggak yang kulihat ini? Mustahil. Tapi ya memang sosok itu ada, sosok itu terlihat dengan matanya. Beliau pun di sini sadar kalau sosok yang dilihatnya itu adalah makhluk halus. Lari dia ke rumah dan besok paginya dia menceritakan apa yang terjadi, apa yang dilihatnya tadi malam kepada Bang Sandi. Bang Sandi di sini semakin ketakutan, semakin panik. Takutnya teror ini berkembang dan fitnah terjadi untuk almarhumah ibu yang sudah meninggal. Takutnya nanti warga mengatakan kematiannya tidak wajar, ada apa-apa nih di balik kematiannya. Mungkin semasa mudanya melakukan apalah yang tidak baik, makanya matinya jadi hantu. Itu yang tidak mau didengar oleh Bang Sandi. Beliau pun di sini kebingungan dengan apa yang terjadi, dengan apa yang sudah beliau lakukan. Mau cerita sama siapa? Sama adik-adiknya. Otomatis di sini bakal perang, bakal ribut. Karena Bang Sandi memilih untuk menutup-nutupi apa yang diamanatkan oleh ibu dan sengaja melalaikan amanat tersebut sampai kejadian itu terjadi. Nah, Bang Sandi pun di sini memutuskan untuk mengadukan permasalahan ini ke ustadz yang ada di desa tersebut. Datanglah Bang Sandi beserta istrinya ke rumah Pak Ustadz, menceritakan semua yang sudah dialami Bang Sandi, apa yang dilihat oleh tetangganya, minta pendapat dari Pak Ustadz. Dan beliau pun di sini Bang Sandi menceritakan pesan terakhir dari almarhumah ibu yang tidak dapat dilaksanakan oleh Bang Sandi. Pak Ustadz mengatakan, wallahu alam bisawab. Nah, apa yang terjadi di keluarga kamu itu rahasia Allah. Sosok itu sosok apa? Wallahu alam. Tapi kalau dari apa yang kamu ceritakan, amanat orang tua sebelum meninggal itu pantang sekali untuk dilalaikan. Amanat terakhir, pesan terakhir, setidaknya kamu memberitahu adik-adik kamu untuk mengambil keputusan memakamkan ibu kamu di tempat yang di pemakaman baru, di tempat yang bukan permintaan dari sang ibu. Itu kamu berembuk dulu adik-beradik. Harus ada kesepakatan dulu. Jangan kamu mengambil keputusan sendiri seperti ini. Wallahu alam, apakah itu arwah ibu kamu atau itu cuman sosok yang menyerupai. Pak Ustadz pun di sini menyarankan kalau Bang Sandi ini segera memindahkan makam ibundanya. Karena kalau dibiarin, takutnya permasalahan ini akan berlarut-larut dan akan menjadi permasalahan besar. Bang Sandi di sini awalnya ragu. Ibu ini baru dimakamkan belum sebulan, baru beberapa minggu. Yakin nggak bakal dipindahkan? Bang Sandi di sini ngumpulin adik-adiknya. Beliau pun di sini terbukalah dengan apa yang sudah ditutup-tutupinya. Apa yang ditakutkan Bang Sandi pun terjadi. Adik-adik dari Bang Sandi menyalahkan beliau, berontak mengatakan kalau abang anak durhaka, kalau abang lah penyebab kejadian ini, abang harus tanggung jawab.
Kalau kami tahu bang, apa yang dipesankan ibu terakhir kali, tidak akan kami biarkan. Belilah tanah untuk kuburan ibu. Yang penting ibu bisa dimakamkan sesuai keinginannya. Kamu keterlaluan. Itulah yang diucapkan adik-adik dari Bang Sandi. Sekarang Bang Sandi tidak tahu harus berbuat apa. Adik-adiknya pun di sini menyarankan, pesan atau saran dari Pak Ustadz kita lakukan. Kita bongkar makam ibu, kita pindahkan makamnya ke tempat yang sesuai keinginan dari almarhumah. Nah, otomatis di sini Bang Sandi harus meminta izin dulu dengan si yang punya tanah, yang sudah mewakafkan tanah. Bang Sandi yang awalnya di sini ragu kalau yang punya tanah mengizinkan kalau ibunya bakal bisa diperbolehkan dimakamkan di sana. Awalnya ragu, tapi keraguan Bang Sandi ini bertolak belakang dengan kenyataan dan realitanya. Malah di sini bapak yang mewakafkan tanah itu marah sama si Bang Sandi. Kamu tuh gila. Kalau itu amanat ibu kamu kenapa nggak ngomong sama aku? Jangankan 1 lubang, 2 lubang pun aku kasih. Karena hubungan kami dengan keluarga kamu itu bukan main-main, nak. Walaupun tidak ada hubungan darah, tapi kedekatan aku dengan almarhumah ibumu, dengan almarhum bapakmu itu dekat sekali. Kalau sekarang kedatangan kamu menemui saya meminta izin, makam ibu kamu mau dipindahkan ke tanah wakaf itu, silahkan. Kapan mau kalian pindahkan? Semakin cepat semakin baik. Jangan sampai fitnah almarhumah ini semakin menyebar luas. Tidak baik, nak. Tidak baik. Jadi Bang Sandi pun di sini memindahkan jenazah almarhumah ibunya ke tempat sesuai dengan keinginan almarhumah sebelum meninggal. Tidak jauh dari liang lahat atau dari kuburan almarhum ayah dari Bang Sandi. Ada satu yang menarik di sini Bang Sandi katakan. Jenazah itu sudah dimakamkan hampir 2 minggu. Tapi ketika dibongkar, yang mana Bang Sandi dan keluarganya berpikir ini pasti bau, tubuh itu pasti akan membusuk di dalam tanah. Itu adalah kejadian yang wajar dan normal. Tapi ketika makam itu dibongkar, sedikit pun tidak tercium bau busuk. Jenazahnya pun sama sekali belum berubah. Masih seperti ketika jenazah dikebumikan. Warga-warga yang melihat pemindahan makam dari almarhumah ibunya si Bang Sandi ini, mereka di sini geleng-geleng kepala. Mereka di sini kagum lah dengan keajaiban yang mereka lihat. Nah, jadi setelah dipindahkan makam tersebut, amanat dari sang ibu baru dapat diselesaikan oleh Bang Sandi. Teror-teror yang terjadi di rumah itu seketika spontan langsung menghilang. Tidak ada lagi bunyi-bunyi aneh dari kamar almarhumah ibu. Tidak ada lagi warga yang melihat penampakan ibu di depan rumah sedang nyapu. Semuanya sudah selesai. Tidak ada lagi gangguan-gangguan yang menakutkan. Tapi di sini dampaknya ini ke dirinya si Bang Sandi pribadi. Warga di sini mengecam kamu tuh keterlaluan. Amanat ibu kamu yang terakhir ndak kamu jalankan. Kamu takut ngomong sama tuan tanah, malah kamu yang dimarahin sama tuan tanah. Bang Sandi di sini yang tadinya direspek lah sama warga setempat, tapi dengan kejadian ini warga nggak terlalu respect lagi dengan Bang Sandi yang ada di lingkungan tersebut. Nah, jadi di akhir cerita ini Bang Sandi menuliskan kejadian yang cukup mengerikan, tapi memang diselipkan di bagian akhir dari cerita ini. Jadi di malam kelima itu Bang Sandi mengalami kejadian yang cukup mengerikan sekaligus kejadian yang sangat memilukan sekali, memukul batin dari Bang Sandi. Malam itu beliau didatangi almarhumah ibunya di dalam mimpi. Dengan pakaian yang digunakan ibu sebelum meninggal, daster batik yang digunakan ibu, dengan rambut terurai, rambut yang sebatas pinggang, rambut yang sebagian itu sudah ubanan, sudah putih. Berjalan dari arah luar rumah, Bang Sandi yang berada di tempat makan, di meja makan di dapur, berjalan dari pintu luar. Jalannya itu agak sedikit aneh, kayak orang lesu, kayak orang lemas.
pelan, pelan, pelan. Bang Sandi yang sadar kalau itu adalah sosok almarhumah ibunya. Bang Sandi di sini mau berdiri tapi dia terpaku. Terpaku di atas kursi, sama sekali tidak dapat bergerak. Sampailah sosok sang ibu ini tadi berdiri pas di hadapan Bang Sandi. Dengan wajah yang memelas, dengan wajah yang sangat sedih sekali. Suara yang terdengar di telinga Bang Sandi yang membuat hatinya hancur. Sosok almarhumah ibu yang ada di dalam mimpi tersebut kembali mengucapkan sebuah kalimat. Bang, tolong bang, tolong pindahkan makam ibu ke dekat makam bapak. Tolong bang, tolong. Almarhumah ibunda dari Bang Sandi meminta tolong, tolong nak, tolong pindahkan makam ibu. Malam itu ya, membuat perasaan Bang Sandi benar-benar hancur, menyesali kesalahan yang telah beliau lakukan. Jadi Bang Sandi yang datang ke tempat Pak Ustadz ya, menanyakan apa yang sebaiknya dilakukan. Ketika Pak Ustadz mengatakan, segera kamu pindahkan makam ibu kamu. Bang Sandi di sini sesuai lah dengan mimpi yang dialaminya, berarti memang itu keinginan dari almarhumah ibu. Makanya beliau langsung segera memindahkan makam almarhumah ibundanya. Nah, kejadian ini ya membuat Bang Sandi memiliki perasaan yang nano-nano, campur aduk. Sedih, pasti sedih. Menyesal, pasti menyesal. Takut, pasti takut. Karena Bang Sandi di sini tidak habis pikir. Di luar akal sehat. Masa iya? Sore dikubur, malamnya ibuku gentayangan. Di mana jalannya? Tapi itu semua terjadi. Itu disaksikan, dialami langsung oleh Bang Sandi. Nah, makanya tadi saya bilang di awal video, cerita ini menarik, mencekam, dan sedikit mengandung bawang. Karena ketika saya membayangkan sosok ibunda datang di dalam mimpi meminta tolong, almarhumah yang sudah meninggal minta tolong pindahkan makamku, yang mana seharusnya itu tidak terjadi ketika Bang Sandi ini mematuhi, mengikuti pesan terakhir dari almarhumah ibunda. Jadi pesan yang bisa kita ambil, kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah yang dituliskan Bang Sandi, dikirimkan Bang Sandi untuk saya bawakan ini adalah amanat pesan yang disampaikan oleh orang tua. Jangan sekalipun kita abaikan, karena kita tidak tahu keinginan beliau ini apa tujuannya. Kita tidak tahu maksud pesan itu apa. Seperti yang dialami oleh Bang Sandi. Bang Sandi ini tidak tahu kok ibu ini tidak mau jauh dari bapak. Ada apa? Itu menjadi tanda tanya besar sampai hari ini. Itulah sebuah kisah misteri yang sangat menarik sekali. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian video yang saya bawakan kali ini. Saya Riu Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.